Pada tahun 1974, terdapat seorang wanita yang sedang merebus panci berisikan sebuah cairan aneh. Ketika itu, anak yang sedang sarapan tiba-tiba berisik, lalu ayahnya datang dan membawa anaknya itu ke sebuah ruangan dikarenakan anak tersebut nakal dan tidak mematuhi perkataan kedua orang tuanya tersebut. Maka anak itu pun diikat di sebuah kursi hingga menangis. Tak hanya itu, yang lebih parahnya lagi, ibunya sampai tega menampar si anak tersebut. Scene pun berpindah ke masa sekarang. Terdapat dua orang wanita bernama Charlie dan teman dekatnya bernama Trudy, di mana mereka sedang membicarakan masa depan kehidupan mereka. Tidak lama kemudian datanglah kekasih Charlie bernama Wade. Karena tidak enak dan merasa diacuhkan, akhirnya Trudy pun meninggalkan mereka dan pergi kencan bersama kekasihnya yang bernama Black. Beberapa saat, kakak dari Charlie yang bernama Beth datang bersama temannya dan ikut bergabung bersama Charlie dan Wade. Di situ Beth dan Wade tidak begitu akrab dan itu membuat Charlie sangat kesal oleh tingkah kakaknya yang terlihat tidak begitu menyukai kekasihnya Charlie. Singkat cerita, keenam pemuda ini pergi ke sebuah kota untuk menonton pertandingan sepak bola. Namun, karena sudah larut malam, mereka pun memutuskan untuk berhenti dan mencari tempat untuk berkemah sebelum melanjutkan perjalanannya besok hari. Sesampainya di sana, Beth dan Wade pun bertengkar lagi. Charlie meminta kepada abangnya untuk bersikap akur kepada pacarnya. Mendengar hal itu pun, Beth pun merasa tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh adiknya itu. Singkat cerita, mereka semua sedang santai di tempat itu. Dan tidak lama kemudian datanglah sebuah truk besar dengan lampu yang menyoroti ke arah mereka semua. Melihat hal itu, Beth merasa kesal dan langsung melemparkan sebuah botol hingga mengakibatkan lampu mobil truk itu pecah. Akhirnya mobil truk itu pun mundur dan pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian mereka merasa lelah, akhirnya mereka masuk ke dalam tenda masing-masing untuk beristirahat. Keesokan paginya ketika mereka bangun, Wade memeriksa keadaan mobil yang bannya sudah kempes dan tidak diketahui ban itu kempes disebabkan karena apa. Pada waktu yang sama, para wanita mencium aroma tidak sedap di sekitar tempat itu, sehingga mereka mencoba mencari tahu dari mana bau itu berasal. Sesampainya di tengah hutan, Charlie pun terjatuh ke sebuah lubang, yang mana lubang itu berisikan mayat-mayat yang sudah membusuk. Kemudian datanglah sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang pria bertopi hijau. Ketika itu, Wade dan Charlie memutuskan bahwa dirinya dan Charlie akan mencari bahan pengganti mobilnya di kota terdekat dan menyuruh yang lainnya segera berangkat ke pertandingan sepak bola. Saat mendengar percakapan mereka, pria aneh bertopi hijau tersebut menawarkan tumpangan dan akan mengantarkan Wade dan Charlie. Dengan amat senang, Wade dan Charlie akhirnya menerima tawaran itu. Saat di tengah perjalanan, pria bertopi hijau itu bertingkah aneh, yang mana dirinya selalu melihat ke arah Charlie dengan tatapan mesum. Tidak lama kemudian, pria itu pun mengeluarkan sebuah pisau di hadapan mereka, yang membuat mereka menjadi ketakutan karena tingkah pria tersebut. Akhirnya mereka sampai di sebuah kota kecil yang terlihat angker dan sepi karena mereka tidak melihat siapapun di kota ini. Lalu Charlie dan Wade berkeliling di kota tersebut sampai akhirnya mereka memasuki sebuah gereja. Di dalam gereja mereka melihat para warga yang sedang menghadiri acara pemakaman. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria bernama Gracie. Lalu mereka pun meminta pertolongan kepadanya. Pria itu pun mengatakan bahwa
bahwa ia akan membantunya setelah acara pemakaman selesai. Mendengar hal itu pun mereka merasa tenang dan memutuskan untuk kembali berkeliling kota, yang mana kota itu bernama Ambrose. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah lilin. Karena penasaran, mereka pun mencoba memasuki rumah itu. Ketika di dalam, mereka melihat sebuah benda di sana terbuat dari lilin. Lalu ada patung yang terlihat begitu nyata mirip manusia. Saat berkeliling, Charlie menemukan sebuah cermin. Lalu ia pun melihat dari cermin ada seorang pria yang aneh sedang mengintip mereka. Karena ketakutan, Charlie pun langsung menarik Wade untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian Gracie yang sudah selesai menghadiri acara pemakaman itu langsung menemui dan mengantarkan mereka untuk mencari ban pengganti di situ. Charlie pun menunggu di dalam mobil sedangkan Wade masuk ke dalam rumah bersama Gracie. Ketika di dalam, Wade mencoba melihat isi sekitar rumah. Tiba-tiba datanglah pria aneh sebelumnya dan langsung menyerang Wade hingga Wade pun pingsan seketika. Di luar, Charlie yang masih menunggu dirinya melihat sebuah truk yang mana truk mobil itu adalah yang lampunya pecah karena dilempar botol oleh Bart. Karena Charlie menganggap ini adalah pertanda buruk, dirinya langsung membunyikan klakson mobil untuk memberikan tanda kepada Wade. Karena Wade tidak kunjung keluar, akhirnya Charlie pun menelepon Blake untuk meminta bantuan. Namun sayangnya Blake tidak menjawab telepon dari Charlie karena dirinya sedang asik beradegan mantap-mantap bersama Trudy. Tidak lama kemudian keluarlah Gracie dari dalam rumah itu. Charlie pun langsung menganggap bahwa Gracie ini adalah sopir truk sebelumnya. Dengan sigap Charlie langsung menutup dan mengunci mobil itu, lalu berniat melarikan diri. Di sisi lain, nasib malang datang kepada Wade yang mana dirinya saat itu sedang dibedah oleh pria aneh dan dia dilapisi lilin seluruh tubuhnya oleh pria tersebut. Disinilah kita dapat simpulkan mengapa semua patung di rumah lilin sangat nyata. Ternyata patung itu terbuat dari tubuh manusia yang dieksekusi dan dilapisi oleh lilin. Di sisi lain, Charlie berlari dan masuk ke dalam gereja untuk meminta bantuan. Namun dirinya dibuat terkejut bukan main. Ternyata orang-orang yang berada di dalam gereja itu bukanlah manusia biasa, melainkan mayat-mayat yang sudah dilapisi oleh lilin di seluruh tubuhnya. Dari situ Charlie menyimpulkan bahwa tempat ini penduduknya adalah orang-orang yang sudah tewas dan sengaja dibuat menjadi patung lilin. Lalu tiba-tiba datanglah Gracie yang langsung menculik Charlie dan membawanya ke ruangan bawah tanah. Gracie mengikat Charlie di sebuah kursi lalu menutup mulutnya menggunakan sebuah lem. Di sisi lain, Beth dan teman dekatnya akhirnya datang ke kota itu untuk mencari keberadaan Wade dan Charlie. Ketika Beth sedang berkeliling mencari mereka, dari gorong-gorong jalanan, Charlie melihat Beth yang melintas di atasnya. Di situ Charlie mengulurkan jari-jarinya berharap mereka mengetahui keberadaannya. Secara diam-diam, Gracie langsung memotong Charlie menggunakan sebuah tang. Karena Beth dan temannya tidak menemukan Charlie, akhirnya mereka mencoba mencari Charlie di tempat lain. Di bawah dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, Charlie berusaha membuka mulutnya yang telah diberikan lem itu. Charlie menangis dan berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong. Tanpa basa-basi, Beth langsung menghajar Gracie, kemudian pergi mengikuti tangisan dari Charlie hingga akhirnya Charlie pun berhasil diselamatkan oleh Bud. Di sisi lain, teman dekatnya Bud yang berpisah untuk mencari Wade, tiba-tiba dirinya menemukan Wade yang sudah dilapisi oleh lilin. Namun ketika itu lilinnya belum kering sepenuhnya dan Wade ternyata masih hidup. Akhirnya ia mencoba membantu Wade dan melepaskan lilin tersebut dari tubuh Wade secara perlahan. Wade tidak bisa membuka mulutnya dan berbicara. Matanya yang terbuka lebarlah yang menggambarkan rasa sakit yang luar biasa.
hingga mengeluarkan air mata. Namun tiba-tiba datanglah pria aneh itu dan langsung menyerang teman dekatnya Beth. Kemudian memenggal lehernya menggunakan gunting yang pastinya dia pun tewas secara mengenaskan. Berpindah di sebuah perkemahan, Trudy dan Blake masih menikmati adegan mantap-mantapnya, yang mana adegan tersebut terpanjang pertama kali seumur hidup mereka. Mereka pun tidak menyadari tentang adegan berdarah yang terjadi kepada teman-teman mereka. Setelah bermantap-mantap, akhirnya Blake mengecek ponselnya dan terdapat beberapa panggilan tidak terjawab dari Charlie. Dan kemudian dia langsung menelponnya kembali, namun hal itu sudah terlambat. Ternyata pria aneh itu sudah berada di area perkemahan, dan tanpa basa-basi, pria itu langsung menusuk pisau ke tenggorokan Blake. Hingga Blake pun tewas secara mengerikan. Melihat hal itu, Trudy pun melarikan diri. Sayangnya usahanya sia-sia dikarenakan pria aneh itu berhasil menemukan Trudy yang sedang bersembunyi. Lagi-lagi dan lagi, pria aneh itu langsung membunuh Trudy dengan melemparkan tongkat yang mengarah ke kepalanya Trudy. Kemudian pria itu langsung membawa Blake dan Trudy ke dalam mobilnya dan menuju ke rumah Gracie. Di sisi lain, Beth dan Charlie sedang berjalan, berharap menemukan telepon umum untuk memanggil polisi. Dan kemudian Beth mengambil senjata panah untuk melindungi mereka. Tidak lama kemudian datanglah Gracie dan langsung menembakkan senjatanya. Di situ terjadi baku tembak yang mana Beth berhasil menembakkan anak panahnya ke arah Gracie. Beth dan Charlie beranggapan bahwa Gracie sudah tewas, langsung mengambil senjata Gracie dan pergi memasuki suatu rumah. Dan mereka pun terkejut karena mereka menemukan teman-temannya yang sudah tewas di situ. Charlie menemukan tumpukan koran bekas di atas meja. Di suatu halaman, Charlie pun membaca sebuah berita tentang bayi kembar siam, dan ayah dari bayi itu merupakan seorang dokter. Lalu ayahnya sendirilah yang memisahkan bayi kembar itu. Fakta terungkap bahwa saudara kembar itu ialah mereka, pria aneh yang merupakan saudara kembar. Kemudian ketika sedang membaca koran, tiba-tiba datanglah Gracie dengan panah yang tertusuk di tubuhnya. Dan juga pria aneh itu pun ikut bersamanya. Di situ mereka mendiskusikan cara untuk membunuh Charlie dan Beth. Jadi Beth dan Charlie memutuskan untuk berpisah satu sama lain dan berencana untuk kembali bertemu di ruangan bawah tanah. Singkat cerita, ketika Beth dan Charlie sudah bersama, mereka pun mencoba menelusuri ruangan bawah tanah itu, kemudian menyalakan sebuah lampu di kota tersebut. Tidak lama kemudian, Beth menemukan teman dekatnya yang sudah dijadikan patung lilin, lalu Beth mencoba untuk menyelamatkannya. Beberapa saat datanglah pria aneh itu. Di situ Beth langsung memberikan perlawanannya dengan menuangkan cairan lilin panas dan membakar ruangan bawah tanah itu. Beth dan Charlie memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Namun naasnya Gracie yang sudah menjaga di luar menghentikan pergerakan mereka dengan memotong paha Beth menggunakan parang. Secara perlahan api yang berada di ruangan bawah tanah meluas secara cepat hingga membuat seluruh rumah itu pun terbakar. Charlie mencoba membantu Beth dengan memukuli kepala Gracie menggunakan tongkat baseball. Kemudian beberapa saat datanglah kembali pria aneh itu dan menemukan saudara kembarnya yang sudah tewas. Karena hal itu pun membuat pria aneh tersebut marah dan berencana akan membalaskan dendamnya. Charlie langsung berlari ke lantai atas dan bersembunyi di sebuah kamar. Dengan mudahnya pria aneh itu dapat menerobos ke dalam dengan merobek pintunya menggunakan pisau. Beth dengan sigap menuju ke lantai atas untuk menolong adiknya. Di situ Beth dan Charlie saling bekerja sama untuk membunuh pria ini. Finally, mereka pun berhasil membunuh pria aneh itu. Rumah lilin yang terbakar kini semakin lama semakin mencair, hingga mayat pria aneh itu jatuh ke bawah dari lantai atas dan terbakar bersama Gracie.
Charlie dan Beth berusaha menggali lubang di tembok dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Di akhir film, keesokan harinya tiba bala bantuan dari kepolisian. Salah satu polisi menjelaskan bahwa orang tua dari anak kembar itu ternyata mempunyai satu anak lagi, yang mana anak itu adalah pria bertopi hijau yang mengantarkan Charlie ke kota ini. Akhirnya Beth dan Charlie naik mobil polisi dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Dan cerita pun tamat. Demikian alur film kali ini, semoga bisa menghibur. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya.